Sejauh ini ada mekanisme melindungi atau merahasiakan identitas pelapor ketika masyarakat melaporkan permasalahannya ke Ombudsman. Ombudsman sendiri kan tidak serta-merta menerima masukan yang tidak terlebih dahulu pasti. Syederalun kasus petani cabai warga Rukoh Banda Aceh yang gagal menyekolahkan anaknya di salah satu madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN telah menyita perhatian banyak pihak. Tawaran bantuan dari berbagai kalangan berdatangan untuk keluarga tersebut agar sang anak bisa bersekolah, meski kemudian semuanya ditolak. Petani cabai tersebut tidak ingin anaknya bersekolah di MIN yang sama. Namun yang menarik, kejadian itu justru mengungkapkan praktik tidak sehat yang dilakukan hampir semua madrasah, terutama MIN dan MSen di Banda Aceh, yaitu memungut uang masuk di luar ketentuan. Di grup-grup WhatsApp dan juga di media sosial, banyak tanggapan dari warganet yang membenarkan mahalnya biaya masuk di madrasah. Bahkan ikut menyertakan bukti transfer untuk memperkuat argumen mereka. Kondisi tersebut sudah lama berlangsung, tapi banyak dari wali murid yang memilih diam. Bagi yang tidak memiliki uang, sebagian memutuskan urung mendaftar ulang, dan sebagian lainnya mencoba berutang atau mencari cara lainnya. Dalam sebuah grup WhatsApp, seorang wali murid mengungkapkan bagaimana ia harus menguras tabungan kurban milik anaknya agar bisa mendaftarkan ulang di salah satu MSen di Banda Aceh. Ombudsman dalam laman resmi ombudsman.co.id menjelaskan tentang pungutan yang sah jika memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipungut oleh orang atau petugas yang memiliki kewenangan untuk memungut. Dan disebut tidak sah jika pungutan tidak memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau dipungut oleh orang atau petugas yang tidak memiliki kewenangan untuk memungut. Hanya saja kalau untuk PPDB Bang misalnya, kalau secara umum misalnya mereka melaporkan ibu ini ternyata di sekolah A diwajibkan seragam. Kemudian kemarin kita misalnya baru PPDB baru seleksinya baru saja berlangsung, belum ada masih ujian nih anak-anak masih tes. Tapi tiba-tiba sudah disodorkan untuk membayar uang seragam sebesar sekitar 700.000. Itu jumlah yang cukup besar dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Ujian belum selesai, anak belum tentu lulus atau tidak, orang tua sudah siap-siap harus membayar seragam. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau ada peserta ujian di situ melapor, itu identitasnya langsung bisa kita rahasiakan karena penyelesaiannya adalah untuk seluruh sekolah. Namun seandainya dia merasa dicurangi secara individu, itu yang menyulitkan kita, Bang. Kalau identitasnya dilaporkan, kita kan nggak bisa selesaikan nih, nanti anak siapa yang mau diselesaikan, namanya siapa. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, ini dimana nama dari siswa atau orang tua itu menjadi sulit untuk kita rahasiakan. Jika sekolah adalah lembaga publik yang tunduk pada hukum administrasi publik, maka dua unsur pungutan tersebut haruslah dipenuhi agar tidak disebut melakukan pungutan tidak sah. Sekolah mestinya tidak melakukan pungutan hanya semata-mata dengan dasar kesepakatan bersama orang tua melalui komite, kecuali jika sekolah bukan lembaga publik dan tunduk pada hukum privat. Sekolah harus mematuhi syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Hukum Perdata. Dengan demikian perlu diatur bahwa apakah pungutan di sekolah adalah sejenis retribusi, pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PMBP, ataukah jenis pungutan lain yang legal. Harus ada payung hukum yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk melakukan pungutan. Karena itu, di tengah musim penerimaan murid baru saat ini dan untuk memutus tradisi tidak baik di lingkungan pendidikan, Ombudsman Perwakilan Aceh membuka layanan pengaduan di nomor 0811 9363 737. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.